untuk pembuatan tabel yang ke. Nah, di sini saya akan membuat tabel hewan. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan bahwa tabel ini akan dimasukkan pada database mana, atau database yang pertama tadi sudah dibuat. Berarti kita ketik kode query atau kode SQL-nya, atau kode query-nya, yaitu use db database, nama database yang tadi sudah dibuat yaitu rehab, kemudian satwa liar, kemudian titik koma, lanjut enter. Karena di sini mau membuat tabel, berarti ketik create tabel, kemudian nama tabel yang akan dibuat yaitu tabel hewan, kemudian buka kurung lalu enter. Nah, di sini adalah 3, 4 sampai sini itu akan menjadi nama-nama atribut nanti yang dicantumkan. Nah, enter. Yang pertama adalah nama field ID hewan. Cara untuk menentukan tipe datanya, karena ini ID jadi dia berupa angka, maka tipe datanya adalah int. Kemudian width-nya kita kasih 11. Kemudian keterangannya adalah not null dan auto increment. Mengapa not null? Karena ada hewan itu tidak boleh kosong karena dia penting. Nah, auto increment ini berfungsi untuk membuat sistem secara otomatis agar data dari ID hewan ini tidak terjadi atau tidak terdapat data ganda. Maka harus auto increment, dan ID hewan adalah atribut yang paling penting. Kemudian klik koma dan enter. Lanjut untuk atribut atau nama field yang kedua, yaitu ID kandang. Karena dia ID, maka dia berupa angka dan tipe datanya berarti int. Kemudian width-nya kita kasih sama, yaitu 11, dan keterangannya adalah not null. Kenapa dia not null? Karena ID kandang itu tidak boleh kosong, dan sudah pasti tidak kosong karena di sini sudah ada ID kandang. Jadi setiap hewan pasti sudah punya ID kandangnya masing-masing. Kemudian lanjut untuk atribut berikutnya, yaitu ada ID pakan, ID underscore pakan. Di sini tidak pakai spasi karena di pemrograman tidak ada spasi, jadi dia pakai underscore. Kemudian untuk tipe datanya adalah, karena dia berbentuk ID, maka tipe datanya adalah ID atau nomor, maka tipe datanya adalah int. Width-nya sama, yaitu 11. Kemudian keterangannya adalah not null. Kenapa not null? Karena ya ID pakan itu tidak boleh kosong. Kalau kosong maka akan terjadi error. Kemudian lanjut untuk nama, yaitu lanjut untuk atribut yang keempat, yaitu ada nama, spesies.
nama spesies, kemudian tipe datanya karena dia nama atau berupa teks, jadi dia tipe datanya adalah varchar. Kemudian 100, kita kasih 100 untuk width-nya. Kemudian keterangannya adalah not null. Not null itu memastikan bahwa setiap atribut atau nama field itu tidak boleh kosong. Ingat, tidak boleh kosong. Nah, kenapa dia nama spesies itu pakai varchar? Karena dia berisi sebuah teks atau sebuah karakter dari hewan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut untuk atribut yang kelima, yaitu ada jenis kelamin. Karena dia sama seperti angka, karena dia berupa teks atau karakter, maka dia tipe datanya adalah varchar. Dan kita kasih aja, kira-kira aja kita kasih 10. Kemudian keterangannya adalah null. Kenapa null? Karena bisa jadi pada satwa yang baru lahir atau hewan yang baru lahir itu kan kadang ada yang belum diketahui jenis kelaminnya, jadi kita kasih null aja, karena ya itu karena belum diketahui jenis kelaminnya, jadi dikasih null. Lanjut untuk atribut yang terakhir, yaitu ada status kesehatan. Nah, status kesehatan di sini kan dia berupa teks, maka tipe datanya yaitu diberikan maka tipe datanya yaitu varchar. Nah, untuk width-nya kira-kira kita kasih 50. Kemudian untuk keterangannya yaitu null. Kenapa dia keterangannya null? Karena setiap hewan kan ada yang diperiksa, misal diperiksa terus kan belum tentu di saat itu juga hasil lab atau hasil pemeriksaannya itu keluar, jadi kita kasih keterangannya null, boleh diisi boleh tidak. Nah, lanjut untuk penentuan primary key-nya. Primary key itu kan sebagai kunci utama, maka di sini diambil bahwa primary key-nya yaitu ID hewan. Berarti kita tulis kodenya primary key dalam kurung spasi dalam kurung, nama fieldnya yaitu ID hewan. Kemudian, nah di sini ID hewan itu kan not null dan auto increment. Jadi dia primary key. Kemudian karena di sini ada ID kandang dan ID pakan, maka dia berelasi dengan tabel-tabel yang berikutnya sudah digunakan. Dia berelasi dengan tabel kandang dan tabel pakan. Jadi kita tulis atau kita ketik virgin key
Berarti virgin key-nya ada dua, yaitu kandang dan ID kandang dan ID pakan. Virgin yang pertama yaitu ID kandang. Kemudian references asal dari kandangnya, yaitu ID kandangnya itu ada pada tabel kandang. Kemudian primary key dari ID kandang itu sendiri, yaitu atau relasinya yang berasal dengan ID kandang. Nah, ini sudah virgin yang pertama. Kemudian virgin key yang kedua, yaitu ada ID underscore pakan. Kemudian references asal dari ID pakan itu berarti ada pada tabel pakan. Kemudian ID pakan. Kemudian ini sudah selesai. Nah, kita kasih tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, ini sudah selesai ya guys, tidak terjadi error. Lanjut untuk kita kirim. Nah, ini sudah berhasil ya. Dan kita lihat di database-nya. Nah, ini adalah tabel yang baru dibuat tadi, yaitu tabel hewan. Kemudian kita lihat struktur tabelnya. Nah, ini adalah struktur tabel dari hewan. Kemudian tadi kan ada virgin key, atau dia kan berrelasi dengan tabel yang lainnya. Nih, kuncinya warna abu-abu. Itu tandanya dia berrelasi dengan tabel yang lainnya. Untuk mengecek dia berrelasi atau tidak, kita lihat ke ini, klik DB Rehab Satwa Liar. Kemudian kita ke sini, ada tanda panah ke bawah, atau biasanya kalau di laptop yang lainnya biasanya ada tulisan lainnya. Kemudian kita klik, kemudian kita klik designer. Nah, di sini ada yang terhubung tuh guys, berarti dia sudah berrelasi. Kita lihat ya. Nah, ini ada dewan nih, dia berrelasi ke sini, ke kandang, dan ID pakan ini berrelasi ke sini. Ini virgin key-nya, kemudian ini primary key-nya. Nah, udah terhubung ya guys, berarti sukses. Lanjut, kita membuat tabel berikutnya. Pertama klik tadi beranda, kemudian SQL, kemudian seperti step-step berikutnya kita membuat tujuan untuk penyimpanan dari tabel tersebut, yaitu database Rehab Satwa Liar. Berarti DB Rehab Satwa Liar, kemudian titik. Nah, di sini kan kita akan membuat tabel. Jadi kita akan rumus, kodenya berarti create, kode query-nya itu create tabel, kemudian nama tabel yang akan dibuat selanjutnya yaitu tabel
Pemeriksaan medis. Pemeriksaan underscore medis berarti pemeriksaan underscore medis. Kemudian buka kurung, enter. Nah, di sini kita akan udah berada di step untuk memasukkan nama field atau atribut-atributnya. Atribut yang pertama atau nama field yang pertama yaitu ada ID, pemeriksaan. Karena dia ID dan ID itu berupa angka, maka tipe datanya adalah int. Kemudian weightnya kita kasih 11. Nah, karena ID pemeriksaan ini adalah hal yang penting, yang paling penting atau hal yang paling utama, maka dia keterangannya adalah not null atau dia tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Kemudian auto increment. Kenapa dia auto increment? Karena agar tidak terjadi adanya data ganda. Bisa saja kalau misalnya ada data ganda, maka dia akan error. Nah, kemudian kita lanjut. Jika sudah jelas, maka kita lanjut. Lanjut untuk selanjutnya ada ID, nama field yang selanjutnya ada ID underscore hewan. Kemudian karena dia ID maka dia berupa angka, maka tipe datanya adalah int dalam kurung. Weightnya kita kasih 11 sama seperti yang sebelum-sebelumnya dan sama seperti ini. Kemudian keterangannya adalah not null atau tidak boleh kosong. Kenapa tidak boleh kosong? Karena ID hewan itu juga penting. Apabila tidak diisi, maka biasanya akan terjadi kesalahan atau terjadi error. Kemudian lanjut. Nah, fungsi dari ID hewan itu sendiri adalah untuk mengetahui satwa mana yang sedang atau akan diperiksa. Kemudian lanjut untuk atribut berikutnya yaitu ada ID petugas. ID petugas, karena dia ID berarti berbentuk angka, maka tipe datanya adalah int. Kemudian weightnya 11. Keterangannya pasti not karena setiap petugas pasti memiliki ID dan itu penting untuk pemeriksaan karena akan mengetahui petugas ini memeriksa hewan yang mana, petugas ini memeriksa hewan yang mana, gitu. Jadi tidak ada misal petugas susah rasanya. Intinya dia tidak boleh
boleh 0, karena bisa jadi apabila ID petugas itu 0 maka akan terjadi kesalahan atau akan terjadi error juga pada saat pengerjaannya. Jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian kita lanjut untuk atribut yang keempat, yaitu ada tanggal periksa. Berarti kita tulis tanggal atau TGL periksa. Kemudian karena dia berbentuk tanggal, maka dia adalah tipe datanya adalah datum, dan keterangannya adalah sudah pasti not null, karena setiap pemeriksaan itu pasti dicatat untuk tanggal-tanggalnya, tanggal berapa, kapan, itu pasti akan ditanyakan, karena itu bisa jadi untuk pemeriksaan, berfungsi untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian kita lanjut untuk atribut yang ke-5, yaitu hasil diagnosis. Hasil diagnosis ini karena dia berupa teks, kita kasih teks aja karena dia bisa panjang banget. Misal dia penyakit apa atau kena apa, virus apa, itu kan hasilnya panjang banget, jadi kita kasih teks aja. Tipe datanya adalah teks. Jika teks maka dia tidak punya width, maka widthnya dikosongkan. Kita lanjut untuk langsung ke keterangannya, yaitu 0. Mengapa 0? Karena kan setiap pemeriksaan itu pasti punya waktu, entah itu 1 hari, 2 hari, atau 1 jam, 2 jam untuk keluar hasil dari pemeriksaan, atau seperti hasil pemeriksaan seperti tes darah atau apa. Jadi dia membutuhkan waktu untuk hasil diagnosisnya. Jadi untuk keterangannya dikasih 0 karena hasil diagnosis itu tidak bisa keluar di saat itu juga. Jadi dikasih keterangan 0. Kemudian sudah terdapat 5 atribut, maka lanjut untuk penentuan primary key-nya. Primary key adalah kunci utama. Nah, di sini karena tabelnya adalah pemeriksaan medis, maka kunci utamanya ada di ID, kunci utama atau primary key-nya ada di ID pemeriksaan. Jadi primary key-nya itu dalam kurung ID pemeriksaan. Nah, karena di sini ada ID hewan dan ID petugas, berarti dia memiliki 2 forging key. Karena ID hewan itu ada tabelnya di tabel hewan, kemudian ID petugas ada tabel di petugas. Jadi kita lanjut untuk forging key-nya. Yaitu yang pertama adalah ID hewan. Kemudian ketik references, lalu asal dari ID hewan itu sendiri, berarti ada pada tabel hewan dan berrelasi dengan ID hewan.
Nah, ini sudah virgin yang pertama. Kemudian untuk virgin yang kedua berarti virgin K, virgin K yang kedua yaitu ID petugas. Kemudian references asal dari ID petugas itu ada pada tabel petugas yang berhasil dengan ID petugas. Nah, ini sudah selesai, maka kita tutup kurung kemudian titik koma. Jika sudah selesai untuk kode SQL-nya atau rumus query-nya, setelah itu kita klik kirim. Nah, ini sudah berhasil. Maka kita lihat di database rehabilitasi satwa liarnya. Nah, ini sudah keluar. Maka kita lihat untuk strukturnya. Nah, ini adalah gambar dari struktur tabel pemeriksaan medis. Kemudian kita lihat apa dia benar-benar berelasi. Pertama kita klik home, kemudian kita lihat di lainnya, kemudian kok nggak ada yang kita klik DB Rehab satwa liarnya, kemudian klik tanda panah ke bawah, kemudian designer. Nah, di sini pemeriksaan medis sudah berelasi dengan hewan dan petugas. Nih, petugas sudah berelasi dengan sudah berhasil dengan petugas. Ini dia 2. Nah, setelah itu kita lanjut untuk pembuatan tabel berikutnya. Klik home, kemudian SQL. Lanjut seperti proses sebelumnya. Yang pertama adalah use DB Rehab satwa liar. Kemudian titik koma. Karena di sini mau membuat tabel berarti create tabel. Kemudian nama tabel yang akan digunakan yaitu nama tabel yang akan dibuat yaitu tabel penyelamatan. Tabel penyelamatan. Kemudian buka kurung dan M. Kemudian kita cantumkan untuk nama field atau atribut, 5 atribut. Yang pertama ada ID penyelamatan. Kemudian karena dia ID dia berbentuk angka, maka dia tipe datanya adalah int. Kemudian width-nya 11. Kemudian untuk keterangannya berarti not null dan auto increment. Nah, lanjut. Kenapa dia not null? Karena dia tidak boleh kosong. Dan kenapa dia auto increment? Karena agar sistem memberikan nomor urut dari penyelamatan itu secara
otomatis yang berfungsi untuk tidak terjadinya data ganda. Lanjut untuk atribut yang kedua, yaitu ada ID hewan. Nah, di sini kan ada ID hewan, berarti dia otomatis berrelasi dengan tabel hewan, yaitu ID hewan. Nah, lanjut, karena di sini ada ID hewan, maka dia akan berrelasi dengan tabel hewan, yaitu dengan primary key-nya, yaitu ID hewan. Karena ID hewan ini berupa angka, maka tipe datanya adalah int, kemudian width-nya sama, yaitu 11, dan keterangannya adalah not null. Kenapa not null? Karena atribut itu tidak boleh kosong. Apabila kosong, maka akan terjadi kesalahan. Kemudian lanjut untuk atribut yang ketiga, yaitu ada ID petugas. Kemudian karena dia ID itu berbentuk angka, maka tipe datanya adalah int dan width-nya 11. Keterangannya yaitu not null karena dia tidak boleh kosong. Keterangannya not null. Kemudian lanjut untuk atribut yang keempat, lokasi penemuan. Karena lokasi itu berbentuk teks dan bisa jadi teksnya itu panjang, jadi kita kasih tipe datanya adalah teks, width-nya tidak ada batasnya, jadi dia bisa panjang banget. Terus keterangannya adalah not null karena lokasi penemuan itu penting buat data diri dari satwa tersebut, jadi datanya tidak boleh kosong. Kemudian lanjut untuk tanggal, kita singkat jadi TGL, tanggal penyelamatan. Tanggal penyelamatan karena di sini berupa tanggal, berarti tipe datanya adalah date dan tidak memiliki width seperti penjelasan yang tadi. Jadi dia not, keterangannya adalah not null. Nah, selesai. Kemudian sudah jelas bahwa primary key-nya adalah ID penyelamatan. Tuh, ID penyelamatan. ID penyelamatan. Salah, itu error guys. Pertama kita tulis untuk primary key-nya. Primary key, kemudian berarti ID kemudian koma, karena tadi sudah bilang bahwa ada virgin key-nya ada dua, yaitu hewan dan petugas. ID hewan itu berrelasi dengan tabel hewan dengan primary key-nya, yaitu ID hewan ada ya di tabel hewan tadi. Kemudian yang petugas juga sama, jadi kita tulis kodenya atau kita ketik kodenya, berarti virgin key yang pertama adalah ID hewan, kemudian references-nya
asal dari ID hewan itu dari mana, yaitu dari tabel hewan dan berrelasi dengan ID hewan. Kemudian koma, enter, lanjut for chain yang kedua, for chain K yang kedua ada ID petugas, references, asalnya dari tabel mana, tabel petugas, kemudian berrelasi dengan ID petugas. Nah, ini selesai, tinggal kita tutup kurung karena tadi udah ada buka kurung, jadi kita harus tutup kurung biar tidak error, kemudian titik koma. Nah, sudah selesai, tidak ada error, tidak ada merah, maka kita klik kirim. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat tabel struktur tabel dari tabel penyelamatan. Nih, penyelamatan strukturnya. Nah, ini adalah struktur tabel dari tabel penyelamatan. Kemudian kita lihat apakah dia benar berrelasi. Kita lihat penyelamatan benar, berrelasi dengan hewan dan petugas, hewan dan petugas. Nah, ini sudah berrelasi ya, jadi sukses. Lanjut untuk pembuatan tabel yang ke-7. Oke, kita lanjut, kita klik com, terus SQL. Seperti hal yang sebelum-sebelumnya, hal yang pertama adalah use db underscore rehab underscore satwa dia, kemudian titik koma, kemudian membuat tabelnya, berarti create tabel, lalu nama tabel yang akan dibuat yaitu tabel donatur, kemudian buka kurung dan enter. Lanjut di sini akan membuat nama fieldnya, masukkan atau cantumkan nama fieldnya atau atribut-atributnya. Yang pertama ada ID underscore donatur. Kemudian karena dia ID itu berupa angka, maka tipe datanya adalah int. Kemudian width-nya ada 11. Lalu karena ID donatur ini adalah termasuk yang paling penting dari atribut yang lainnya, maka dia not null dan auto increment. Kenapa dia not null? Kok error? Bentar, ini error ya guys, not null. Kemudian auto increment, kemudian kenapa dia not null? Karena ID donatur itu tidak boleh kosong. Kemudian kenapa auto increment? Karena agar sistem itu dapat mengenalinya dan agar tidak terjadi data yang double atau data ganda. Kemudian lanjut untuk atribut yang selanjutnya ada nama dari donatur. Karena ini sebuah nama, berarti dia sebuah teks, maka kita menggunakan tipe data varchar.
dia nama, mau kita kasih width-nya 100. Kemudian keterangannya sudah pasti not null. Karena kita perlu tahu nama donaturnya itu siapa. Kemudian kita lanjut untuk atribut yang ketiga, yaitu ada jenis donatur. Karena dia berupa teks, maka tipe datanya adalah varchar. Kita kasih jenis donaturnya itu width-nya 50. Kemudian keterangannya sudah pasti not null. Karena itu juga jenis donatur itu juga penting. Makanya dia tidak boleh kosong. Kemudian lanjut untuk nomor HP. Nomor HP dari donatur. Nomor HP ini kita kasih varchar. Tipe datanya adalah varchar. Width-nya adalah secara umum biasanya 12 atau 13, jadi kita kasih width-nya 15. Kemudian keterangannya null. Kenapa null? Karena tidak semua donatur mengizinkan nomor HP-nya itu diketahui atau nomor HP-nya itu bagikan. Mungkin karena potensi bisa disebarkan, jadi dia lebih baik. Kan ada beberapa donatur tidak ingin share tentang informasi nomor HP-nya, mungkin takut gara-gara penipuan kan. Jadi kita kasih keterangan null karena tidak semua donatur itu mau untuk memberikan nomor HP-nya. Lalu kita lanjut untuk atribut yang selanjutnya, yaitu ada alamat dari donatur, berarti underscore donatur. Nah, di sini karena dia berupa alamat itu kan teksnya biasanya panjang, jadi kita kasih tipe datanya adalah teks. Nah, teks ini tidak memiliki width karena ya dia panjang. Ya, pokoknya dia tidak memiliki width. Kemudian keterangannya adalah null. Sama seperti nomor HP, tidak semua donatur akan memberikan informasi tentang nomor HP atau alamatnya. Mungkin saja semisal ada orang atau misalnya perampok ingin merampok donatur tersebut karena dia telah berdonasi cukup besar. Jadi kan potensi untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin saja donatur tidak ingin memberikan alamatnya karena alasan tersebut. Kemudian lanjut untuk primary key-nya. Di sini tidak ada virgin key karena nama donatur itu cuma ada di donatur, di tabel donatur, karena tidak ada di tabel yang lain. Jadi di sini hanya ada primary key. Jadi primary key-nya adalah ID donatur. Jika sudah, maka kita tutup kurung, kemudian titik koma. Setelah selesai, maka kita kirim. Dan ini sudah sukses. Kemudian kita lihat untuk struktur tabelnya. Struktur tabel dari donatur. Kita lihat struktur tabelnya. Nah, ini adalah struktur tabel dari donatur. Karena dia hanya memiliki primary key dan tidak memiliki virgin key, maka dia tidak memiliki relasi dengan tabel yang lain. Tapi tabel yang lain pasti punya relasi dengan tabel donatur. Kemudian kita lanjut membuat tabel berikutnya.
yaitu klik beranda, kemudian SQL, kemudian seperti halnya yang sebelumnya yaitu use db rehab satwa liar titik com. Kemudian create table. Terus nama tabel yang akan dibuat yaitu transaksi donasi. Transaksi underscore donasi. Kemudian buka kurung dan enter. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini Nah, pada tabel transaksi donasi ini sangat penting karena berfungsi untuk buku kas digital yang mencatat setiap uang atau bantuan yang masuk untuk operasional rehabilitasi atau masuknya uang itu biasanya bisa dari donatur yang tadi ya, untuk tabel donatur yang tadi. Kemudian untuk atributnya ada 5, yaitu yang pertama adalah ID transaksi. Karena dia ID berupa angka, maka tipe datanya adalah int. Kemudian width-nya adalah 11. Dan yaitu not null dan auto increment. Kenapa not null? Karena ID transaksi itu tidak boleh kosong, dan auto increment itu digunakan untuk nomor urut transaksinya agar terisi secara otomatis dan tidak terjadi data ganda. Kemudian kita lanjut, yaitu yang kedua ada ID donatur. Nah, di sini ada ID donatur, berarti dia virgin key yang berelasi pada tabel donatur, yaitu ID donatur. ID donatur di sini tipe datanya adalah int, width-nya 11, kemudian keterangannya sudah pasti not null. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu ID hewan. Kemudian karena dia berupa angka, maka kita beri tipe datanya int, width-nya sama yaitu 11, dan keterangannya sudah pasti not null karena dia tidak boleh kosong. ID hewan, ID donatur, ID transaksi itu tidak boleh kosong. Kemudian atribut yang keempat yaitu nominal underscore donasi, nominal dari donasinya yang berupa rupiah atau disingkat jadi RB. Kemudian karena ini berupa mata uang, maka kita tulis berarti tipe datanya adalah int.
kita kasih width-nya 15. Kemudian keterangannya berarti not null, karena informasi nominal donasi itu sangat penting karena agar tidak terjadi korupsi atau penggelapan dana. Karena apabila tidak tidak dicantumkan nominal donasi akan berpotensi penggelapan dana dari donasi tersebut. Kemudian lanjut untuk atribut yang terakhir, yaitu ada tanggal disingkat jadi TGL, tanggal donasi. Nah, di sini informasi dari tanggal donasi itu juga sangat penting karena sebagai data untuk file. Jadi semisal kalau ada uang yang masuk atau uang yang keluar, jadi kan kita ada tanggalnya. Uang yang masuk itu jadi ada tanggalnya, tanggal berapa gitu. Nah, tanggal itu sudah pasti di datanya date. Kemudian dia tidak boleh nol karena dia tidak boleh kosong, harus ada tanggalnya, berarti keterangannya adalah not null. Kemudian lanjut, karena ini sudah 5 atribut, maka kita lanjut untuk primary key-nya. Primary key-nya yaitu sudah pasti ID transaksi. Nah, kemudian karena ini ada dua virgin key, maka dia virgin key pertama, virgin key yang pertama yaitu ada ID donatur, references, kemudian titik references, kemudian asal dari ID donatur itu dari tabel mana, titik tabel donatur, kemudian berrelasi dengan apa, dengan ID donatur. Kemudian lanjut untuk virgin key yang kedua. Virgin key yang kedua yaitu ada ID hewan. Kemudian references, asal dari ID hewan dari tabel hewan yang berhasil dengan ID hewan. Jika sudah, maka klik tutup kurung, kemudian titik koma. Jika sudah selesai, maka kita klik kirim. Nah, ini sudah berhasil. Maka kita lihat di database-nya, database transaksi donasi. Kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah struktur dari tabel transaksi donasi. Nah, karena tadi ada virgin key, maka kita lihat apakah dia benar berelasi. Transaksi, nah ini transaksi donasi. Nah, ini donatur dan hewan. Mana hewannya, guys? Nah, sudah berelasi. Jadi sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut untuk pembuatan tabel berikutnya. Klik home lalu SQL. Nah, lalu seperti hal yang sebelumnya yaitu use db underscore rehab dan satu alias nama database-nya, kemudian enter.
Kemudian create tabel. Nama tabel yang akan dibuat yaitu pelepas liaran. Kemudian buka kurung, enter. Nama atribut yang pertama adalah pelepas liaran. Lanjut, tabel pelepas liaran. Tabel ini sangat penting karena mencatat tahap akhir dari proses rehabilitasi, yaitu ketika satwa dinyatakan siap dan dikembalikan ke habitat alaminya. Itu pentingnya. Kemudian langkah pertama adalah masukkan atributnya atau nama fieldnya, yaitu ID. Nama field yang pertama yaitu ID pelepas liaran. Karena dia ID, maka tipe datanya adalah in, width-nya 11. Kemudian sudah pasti bahwa pelepas liaran ini sudah pasti dia tidak boleh kosong, harus ada isinya, dan dia adalah atribut yang paling penting dari yang lainnya. Berarti keterangannya not null dan auto increment. Mengapa auto increment? Karena ID tersebut bertambah secara otomatis setiap ada data baru. Kemudian lanjut, atribut yang kedua ada ID hewan. Sudah pasti tipe datanya adalah in dan width-nya adalah 11. Keterangannya not null. Karena ID hewan tidak boleh kosong. Nah, di sini ada ID hewan nih, berarti dia nanti akan berelasi dengan tabel hewan, yaitu berelasi dengan primary key-nya tabel hewan, yaitu ID hewan. Kemudian lanjut, jangan lupa untuk komanya. Lanjut untuk atribut yang ketiga, yaitu ID petugas. Tipe datanya in dan width-nya 11. Kemudian keterangannya sudah pasti not null. Nah, lanjut untuk yang keempat ada lokasi tujuan dari pelepas liaran tersebut. Karena lokasi ini berupa seperti alamat, jadi dia mungkin lokasinya isinya akan banyak. Jadi kita beri tipe datanya adalah tipe data text. Kemudian tidak memiliki width dan keterangannya adalah not null. Harus ada isinya dan tidak boleh kosong. Kemudian lanjut atribut yang kelima, yaitu tanggal atau disingkat TGL. Kemudian tanggal berarti kemudian underscore lepas, tanggal lepasnya. Karena dia berupa tanggal, maka tipe datanya adalah data. Dan keterangannya sudah pasti tidak boleh kosong. Lanjut,
Untuk primary key-nya, sudah pasti primary key-nya adalah ID pelepas liaran. Nah, karena di sini ada ID hewan dan ID petugas, maka pada tabel pelepas liaran ini memiliki 2 virgin key. Jadi pertama kita tulis primary key-nya. Primary key-nya yaitu dalam kurung ID pelepas liaran, kemudian koma, enter, virgin key yaitu virgin key yang pertama ada ID kemudian references, ketik references, kemudian asal dari ID hewan itu dari mana? Berarti dari tabel hewan, kemudian diisi dengan ID hewan, kemudian selesai langsung klik koma lalu enter, lanjut virgin yang kedua, virgin yang kedua ada ID underscore petugas, kemudian ketik references, asal dari ID petugasnya itu dari tabel petugas, kemudian ID berrelasi dengan ID petugas, kemudian tutup kurung jika sudah selesai dengan titik koma, kemudian klik kirim. Waduh, satu di sini ternyata ada 2E, jadi dia error guys. Jadi di sini konsepnya tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Jadi kita ulang, klik kirim. Nah, ini baru berhasil. Nah, kita lihat di database-nya pelepas liaran, kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah struktur tabel dari tabel pelepas liaran yang tadi sudah dibuat. Kemudian karena dia memiliki virgin key, berarti dia berrelasi, maka kita lihat relasinya. Itu di sini. Klik design. Kita lihat apa dia benar-benar berrelasi. Pelepas liaran berrelasi dengan hewan dan petugas. Nih petugas, kemudian hewan. Bener ya, ini sudah berrelasi petugas dengan hewan, berarti sukses. Kemudian kita lanjut untuk tabel yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabel yang terakhir. Lanjut tabel yang terakhir. Klik home lalu SQL. Kemudian lanjut. Oke, kita lanjut untuk tabel yang ke-10. Yang pertama adalah langkah pertama adalah yaitu seperti biasanya use. Langkah pertama adalah use nama database yang tadi sudah dibuat, yaitu DB,
rehab satwa liar, kemudian titik koma, lalu enter. Lalu enter, kemudian create table. Nama tabel yang akan kita buat yaitu tabel penugasan. Kemudian buka kurung, enter, kemudian nah, di sini tabel penugasan itu berfungsi sebagai jembatan yang mengatur pembagian tugas antara staf atau petugas dengan tanggung jawab operasional di lapangan. Gitu. Jadi tabel penugasan itu juga sangat penting. Kemudian lanjut kita akan memasukkan atributnya, yaitu atribut yang pertama adalah ID penugasan. Kemudian karena dia ID berbentuk angka atau isinya adalah angka, maka tipe datanya adalah int, kemudian width-nya 11 dan keterangannya adalah not null dan auto increment. Kemudian lanjut untuk yang atribut yang kedua, yaitu ada ID petugas. Tipe datanya sudah pasti int dan width-nya 11. Keterangannya pasti not null. Karena dia karena ID petugas itu juga tidak boleh kosong. Kemudian lanjut untuk atribut yang ketiga, yaitu ada ID kandang. Tipe datanya int, kemudian width-nya 11. Keterangannya pasti not null. Karena ID kandang itu juga tidak boleh kosong. Lanjut atribut yang keempat, yaitu ada tanggal tugas. Kita singkat jadi tanggal jadi TGL tugas. Karena dia tanggal, maka tipe datanya adalah dan keterangannya adalah not null. Karena tanggal itu juga penting, jadi dia tidak boleh kosong. Lanjut atribut yang terakhir adalah jenis pekerjaan pekerjaan. Tipe datanya adalah, karena jenis pekerjaan itu berupa teks, berarti kita tipe datanya kita kasih varchar, width-nya kita kasih 50. Kemudian keterangannya adalah null. Karena bisa jadi petugas baru masuk, mungkin dia belum dapat pekerjaannya apa aja, jadi keterangannya dikasih null. Karena
jasa pekerjaan. Jadi nol, keterangannya nol, bersifat opsional, bisa iya bisa tidak. Kemudian lanjut untuk primary key-nya. Primary key-nya yaitu ada pada ID penugasan. Sudah pasti ID penugasan. Kemudian karena di sini terdapat ID petugas dan ID kandang, maka tabel penugasan memiliki dua virgin key, yaitu itu ID petugas, dan ID kandang. Jadi virgin yang pertama virgin key yang pertama yaitu ada ID petugas. Kemudian ketik references dan asalnya petugas itu dari mana? Dari tabel petugas yang berelasi dengan ID petugas. Kemudian koma dan enter. Virgin yang kedua, virgin key ID kandang. Kemudian ketik references, kemudian asalnya dari mana? Kandang, dari tabel kandang yang berelasi dengan ID kandang. Nah, ini sudah selesai, berarti tinggal tutup kurung, kemudian titik koma. Sudah selesai, kemudian kita kirim. Ternyata terjadi error. Nah, di sini errornya karena RH, sedangkan database-nya adalah rehab. Berarti sini kita perbaikin rehab, kemudian kita kirim lagi dan berhasil. Kita lihat di database-nya penugasan. Nah, ini kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah struktur dari tabel penugasan. Kemudian tadi kan dia berelasi dengan ID petugas dan ID kandang. Kita lihat relasinya di sini, kemudian designer. Nah, karena tadi sudah 10 tabel, maka tutorialnya sudah selesai. Jadi kita yang terakhir adalah relasinya, dan ini adalah relasinya. Kita susun-susun biar rapi. Pokoknya tadi ada kok. Ada susun berapa sih? 37 penyelamatan, kemudian transaksi donasi terlalu ada namanya tugas rana salah
Nah, pokoknya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.